Nah, adik-adik, di video kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi. Jadi, respirasi atau bernapas adalah mengambil oksigen atau O2 dari atmosfer ke dalam tubuh dan mentransport karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan sel-sel tubuh kemudian kembali ke atmosfer. Nah, sistem respirasi pada manusia ini dapat berlangsung dengan baik. Kenapa? Karena dalam tubuh manusia terdapat organ-organ yang berfungsi membantu proses pernapasan. Organ-organ apakah saja? Mari kita bahas di video berikut. Sebelum kita masuk pada sistem yang bekerja pada organ-organ respirasi ya, terlebih dahulu kakak mau gambarkan dulu nih respirasi itu melalui organ-organ apa saja. Nah, jadi kalau kalian nonton suatu video pembelajaran jangan di skip ya. Perhatikan, pahami secara baik-baik, karena kalau kalian skip juga pemahaman kalian bakal kurang maksimal. Kemudian jangan lupa juga ya adik-adik, kalian like video kakak, kemudian komen kira-kira kakak bagusnya bahas materi apa lagi seputaran biologi. Terus jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian atau ke saudara-saudara kalian, siapa tahu mereka membutuhkan video pembelajaran seputar video yang sudah kakak bahas. Nah, kira-kira gambaran organ pada sistem respirasi ini seperti ini ya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, udara pertama kali masuk itu melalui hidung, kemudian masuk lagi ke faring. Nah, di bawah faring ini ada laring. Nah, kemudian yang cincin-cincin tulang rawan ini disebut dengan trakea. Dan trakea itu juga memiliki cabang. Nah, ini ya, cabangnya disebut dengan apa? Yaitu disebut dengan bronkus. Nah, kemudian lagi bronkus itu memiliki cabang lagi ya, yang disebut dengan bronkeolus. Nah, sini bisa kalian perhatikan ya, berbeda antara paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Sangat berbeda ya, karena di paru-paru kanan itu memiliki 3 lobus, sementara di paru-paru kiri itu hanya memiliki 2 lobus. Nah, kemudian ini bisa kalian lihat ya, partikel-partikel ini atau bulatan-bulatan seperti anggur ini disebut dengan alveolus ya, disebut dengan alveolus. Nah, kalau ya secara keseluruhan ya, ini kan misalnya satu-satu ya, satu seperti ini itu disebut dengan alveolus. Kalau semuanya seperti ini satu lobus itu disebutnya dengan alveoli. Ingat ya adik-adik, jadi di udara pertama kali masuk melalui hidung, kemudian masuk ke faring dan laring, masuk lagi ke trakea. Di trakea itu ada percabangan ya, yang disebut dengan bronkus. Nah, bronkus itu lagi memiliki cabang yang disebut dengan apa? Lobus ya. Oke, adik-adik, nanti kita lanjut lagi ya pembahasan yang organ-organnya. Nah, adik-adik, kita bahas satu persatu ya organnya. Yang pertama ada hidung. Nah, di dalam hidung ini terdapat rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara. Kemudian juga ada lendir. Nah, lendir ini dapat melembabkan udara. Selain itu ada saraf olfaktori yang dapat meneruskan rangsangan penciuman. Nah, saraf olfaktori ini dapat dibedakan menjadi 2, ada traktus olfaktori dan ada juga bulbus olfaktori. Mereka keduanya ini sama-sama ya meneruskan rangsangan, memiliki fungsi yang sama. Hanya saja traktus olfaktori itu terdapat di ujung hidung dan
bulbus olfaktori terdapat di otak. Nah, misalnya nih kalian mencium sesuatu kan itu dihirupnya pertama kali melalui hidung ya, di ujung hidung. Kemudian bulbus olfaktori ini yang akan mengetahui bau apa yang sedang kita cium pada saat itu. Misalnya mencium, oh ini adalah bau dari nangka kah atau durian kah. Oke, selanjutnya ada pembuluh darah yang dapat menghangatkan udara ya. Kemudian yang terakhir ada rongga sinus yang dapat mengatur keseimbangan. Selanjutnya faring. Nah, di faring ini terdapat katup yang disebut dengan katup epiglotis. Nah, katup epiglotis ini pada saat kita bernafas dia akan membuka, dan pada saat kita menelan dia akan menutup. Makanya ya adik-adik usahakan kalau kalian makan jangan sambil berbicara, karena katup epiglotis itu akan membuka secara bersamaan kalau kalian makan sambil berbicara, sehingga menyebabkan makanan yang kalian makan masuk ke saluran pernapasan yang akan membuat kalian menjadi tersendak. Selanjutnya ada laring atau biasa disebut dengan tekak. Nah, pada laring ini terdapat pita suara ya. Ada pita suara asli dan ada suara palsu. Contoh suara asli itu seperti apa? Yaitu suara-suara yang berisi dengan huruf-huruf vokal. Seperti kita berbicara seperti biasa saat ini, itu disebut dengan suara asli. Dan suara palsu itu pada saat kita hamim atau biasa disebut dengan suara dalam ya. Selanjutnya trakea atau tenggorokan. Nah, pada trakea ini terdapat tulang rawan, hialin, kemudian juga terdapat epitel bersilia yang melindungi atau menyerang benda asing yang lolos dari hidung. Selanjutnya ada bronkus atau batang tenggorokan. Nah, di sini udaranya hanya lewat saja ya. Kemudian ada bronkeolus atau cabang tenggorokan, sama halnya dengan bronkus. Di sini juga udaranya hanya lewat. Dan yang terakhir ada alveolus. Nah, di alveolus inilah merupakan organ yang terpenting karena di alveoluslah terjadi proses difusi atau pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, adik-adik, itulah penjelasan singkat dari organ-organ dari sistem respirasi beserta fungsinya. Kalau kalian ada pembahasan yang ingin kakak bahas, tolong di komen di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya channel kakak. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.